Tentara Australia malah girang disuruh isi bahan bakar F-16 TNI AU Indonesia di udara padahal negaranya tak punya armada serupa. Meski kerap diejek miliki armada gado-gado yang menggabungkan pesawat Rusia, Amerika Serikat hingga Inggris, TNI AU Indonesia rupanya memiliki F-16 yang tak dimiliki Australia. Padahal Australia mengoperasikan F-35, namun negara tetangga Indonesia ini ternyata tak punya F-16 di armadanya. Karena Indonesia memiliki F-16 yang tak dimiliki Australia, TNI AU tak ragu menghadapi jet tempur siluman F-35 negara tetangga dengan jet tempur generasi berbeda di ajang latihan bersama Elang Ausindo 2023 lalu. Latma Elang Ausindo sudah terjalin sejak 1993. Sehingga selama 30 tahun mencerminkan kerjasama yang erat kedua negara dalam menjaga kesiapsiagaan militer untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di masa depan. Dikutip zonajakarta.com dari Puspen TNI, latihan bersama pertempuran udara jarak jauh antara TNI AU dan RAF menjadi puncak latihan bersama Latma Elang Ausindo 2023 di Manado, Sulawesi Utara di mana seluruh pesawat take-off dari Lanut Samratulangi, Selasa tanggal 26 September tahun 2023. Dalam latihan ini, pesawat F-16 TNI AU dan F-35 RAF Royal Australian Air Force menjadi satu dalam flight gabungan untuk melaksanakan misi ofensif counter air (OCA) dan defensif counter air (DCA). Keempat pesawat baik dari TNI AU maupun RAF terbagi dalam dua tim, yaitu tim merah dan tim biru melaksanakan skenario latihan Beyond Visual Range (BVR) atau pertempuran jarak jauh dengan menggunakan rudal jarak sedang yang dimiliki kedua negara. Dalam rangkaian latihan ini, seluruh pesawat yang terlibat melaksanakan misi pengisian bahan bakar di udara air-to-air refueling. Misi ini dilakukan dengan menggunakan pesawat KC-30 RAF, kemudian melanjutkan misi operasi udara dengan kondisi bahan bakar penuh. Latihan ini tentunya akan memberikan pengalaman berharga dalam meningkatkan keterampilan dan kerjasama antar kedua negara serta menjadi bukti komitmen Indonesia-Australia memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Siapa sangka, misi pengisian bahan bakar dari tanker KC-30 RAF ke F-16 TNI AU justru menjadi pengalaman berkesan bagi tentara Australia. Dikutip zonajakarta.com dari Departemen Pertahanan Australia pada tanggal 31 Agustus tahun 2023, untuk pertama kalinya, RAF melakukan pengisian bahan bakar udara ke udara dengan Indonesia. Sebuah RAF KC-30A multi-role tanker transport mengisi bahan bakar 7 pesawat F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara TNI AU. Hal ini mencakup sekitar 60 serangan mendadak, baik siang maupun malam, di wilayah udara Indonesia. Pimpinan Detasemen RAF pada kegiatan ini, Letnan Penerbang Andrew Brinkman, mengatakan hal yang paling menarik adalah mengamati tumbuhnya kepercayaan diri awak pesawat dan pilot Indonesia selama beberapa hari terbang berturut-turut. Letnan Penerbangan BRI NKMANN juga menjelaskan bagaimana tugas pengisian bahan bakar di udara ini berbeda dengan tugas internasional lainnya. Selain ini merupakan pengisian bahan bakar pertama kami dengan Indonesia. Kami membantu pilot TNI AU tetap mengikuti perkembangan kemampuan pengisian bahan bakar di udara dan juga mengembangkan kualifikasi AAR pengisian bahan bakar di udara baru untuk pilot mereka, kata Letnan Penerbangan BRI NKMANN. Pelatihan ini saling menguntungkan, karena kami tidak memiliki kemampuan F-16 dalam negeri, namun banyak mitra dan sekutu kami yang memilikinya. F-16 adalah penerima yang rumit untuk dihubungkan oleh operator pengisian bahan bakar di udara. Jadi ini adalah peluang besar bagi operator kami untuk mengenal pesawat F-16. Peristiwa tersebut melibatkan sekitar 200 kontak boom selama 5 hari antara KC-30A dan F-16 Fighter Falcons, dalam berbagai kondisi pencahayaan, penerbangan siang hari, senja, dan malam hari. Indonesia sendiri sudah sejak Orde Baru operasikan F-16 buat TNI AU. Tanggal 13 Desember tahun 1989, jet tempur F-16 pertama Indonesia datang dan bergabung ke Skadron Udara 3 TNI AU. Hadirnya F-16 pesanan Indonesia ke Skadron 3 untuk menggantikan armada pesawat COINOV-10 Bronco yang digeser ke Skadron Udara 1 TNI AU.
Hadirnya F-16 sebagai armada tempur TNI AU Indonesia langsung disambut antusias oleh para militari entusias tanah air. Apalagi Indonesia juga membentuk tim akrobatik Lang Biru menggunakan F-16 miliknya. Dikutip dari @militer.udara, peresmian Skadron Udara 3 menjadi home base dari F-16 sudah diatur dalam keputusan KSAU nomor Cap tanggal 6 November tahun 1988 pada tanggal 16 Februari tahun 1988. Dengan surat keputusan tersebut, maka Skadron Udara 3 yang berada di Lanut Abdul Rahman Saleh kemudian berpindah ke Lanut Iswahjudi, ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Kadis Penol, Mars Main dan Gilang Buldansyah. Menyoal F-16, ia merupakan workhorse utama Indonesia. Ia merupakan pesawat yang juga digunakan untuk patroli dimanapun di wilayah Indonesia. Dikutip dari AF.mil, F-16 unggul dalam peran pertempuran udara. Karena F-16 sendiri memiliki kemampuan manuver dan radius yang cukup ideal. Dengan adanya penjelasan ini maka F-16 bisa melebihi semua potensi pesawat tempur ancaman. Itu membuktikan bahwa F-16 dapat menemukan target di semua kondisi cuaca dan mendeteksi pesawat terbang rendah di radar ground clutter yang jadi keunggulan F-16. Dalam peran udara ke permukaan F-16 dapat terbang lebih dari 860 km. Serta F-16 dapat mengirimkan senjatanya dengan akurasi yang unggul. Lalu teknologi mempertahankan diri di F-16 dapat mengantisipasi beberapa ancaman terhadap pesawat musuh. Dan patut Anda ketahui di F-16 memiliki kemampuan segala cuaca, yang memungkinkan F-16 dapat membawa beberapa persenjataan. Selain itu, dalam merancang sejarah F-16 terbukti jika pesawat ini mempunyai ukuran yang ringkas. Tak hanya ukuran ringkas, tetapi harga pembelian F-16 juga sangat murah. Dikutip zonajakarta.com dari Lockheed Martin, tercatat jika F-16 sudah sukses dikirim sebanyak 4.500 unit lebih ke seluruh dunia. Dengan penjabaran tersebut maka F-16 menjadi salah satu fighter jet single engine tersukses sepanjang masa. Ditambah lagi bahwa F-16 menjadi jet tempur yang memiliki dua label sekaligus saat ini. Dari label generasi 4 sampai label generasi 4.5 dimiliki oleh jet tempur F-16. Terlebih, F-16 sendiri memiliki biaya operasional murah. F-16, pekerja keras Angkatan Udara, memiliki biaya operasi per jam sekitar $8.000 Amerika Serikat, tulis Forbes.com yang dikutip Zona Jakarta. Dari adanya penjelasan ini maka biaya operasional per jam terbang F-16 hanya sekitar $8.000 Amerika Serikat. Jika dirupiahkan maka biaya operasional per jam terbang F-16 mencapai Rp 117,3 juta pada kurs rupiah saat ini.